Nah, ini persiapan berbagai perlengkapan ketika menjelang mau melahirkan. Ini wajib ya tahu ya buat ibu-ibu anak pertama yang bingung mau nyiapin apa aja nih, harus disiapin semua. Oke, kita langsung aku jelasin satu persatu ya teman-teman. Halo, jumpa lagi di channel aku Bidan Ayu. Jawab dulu salam aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dijawab. Kita lanjut ya teman-teman. Oke, kali ini aku mau membahas barang-barang apa sih yang harus kita beli pada saat menjelang proses persalinan. Nih banyak nih teman-teman yang perlu ilmunya ya teman-teman. Jadi kita nggak bingung lagi untuk menyiapkan barang-barang apa yang harus kita beli yang berguna bakal dipakai pada saat proses persalinan nanti. Oke, kita langsung aja ya, aku jelasin satu persatu ya. Yang pertama, pastinya kita siapin baju dong. Baju kita siapin 2 atau 3 baju ya teman-teman. Rekomen boleh siapin baju daster untuk ibu-ibu hamil, jadi nggak susah lagi mau lepas buka celana ya teman-teman. Jadi kita siapin daster 2, dan yang satunya boleh kalau untuk mau baju setelan boleh, itu untuk pas pada saat kita mau pulang ke rumah dipakainya. Oke teman-teman, kemudian kita lanjut, kita siapkan kain. Oke, kain itu pasti bakal dipakai ya teman-teman ya. Kain panjang, kain sarung itu kita siapin minimal 6 lah ya. 6. Kita siapin 6. Jadi kalau misal perlu kita tinggal ngasihin aja. Biasanya langsung ditanyain pada saat datang ke rumah sakit, ibu ada kain nggak, langsung suruh ganti kain sarung aja. Karena kalau mau pemeriksaan, setiap pemeriksaan itu tinggal buka aja kayak gitu, tinggal buka bagian bawah, buka sarungnya aja, langsung diperiksa dalam. Begitu ya teman-teman. Boleh kain yang nggak harus baru ya teman-teman, boleh yang sudah sering dipakai boleh dibawa ya teman-teman ya. Karena kain itu gunanya pada saat dipakai pada saat proses persalinan aja, bukan mau dibawa pulang. Next, kita siapkan beli yang paling penting dan yang paling sering lupa, gurita untuk ibu. Ini kita siapin minimal 1 hari 1 kali ganti ya teman-teman. Karena kenapa? Karena kita kan nggak mandi, jadi berkeringat ya, takutnya nanti kulit kita sensitif terus gatel-gatel. Jadi kita siapin kalau misal kita mau operasi, kita siapin 4 biji. Karena biasanya kalau operasi kan 3-4 hari di rumah sakit, jadi 4 kali ganti. Kalau 1 hari gantinya 1 kali ya teman-teman. Kita siapin 4 aja, boleh lebih, tapi lebih baik kita siapin 4. Jadi nanti kalau misal 2 kotor bisa kita cuci dulu, nanti bisa pakai lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini ada ukurannya, ada M, ada L, ada XL. Jadi kalau ukurannya badannya agak gendut, boleh kita pakai XL aja teman-teman ya. Ini kita tipe yang biasa. Nah, ini gurita yang biasa, ada gurita yang lengketan yang terbaru itu ada lagi. Itu lebih mahal ya harganya, dan itu lebih mudah dipakai. Nah, kalau mau beli yang itu boleh kita beli itu 1 atau 2. Jadi enak kalau di rumah bisa pakai sendiri. Kalau ini harus dipakein oleh orang lain, dan kadang belum tentu bisa makainya, belum tentu kenceng ya teman-teman, karena ini mudah kendor. Modelnya itu ditali kayak gitu.
Oke, next kita siapkan pampers. Pampers ini untuk ibu ya, seperti ini. Nah, pampers ukuran besar. Ini ada ukuran M, ada ukuran L, ada ukuran XL. Jadi kalau badannya besar atau gendut itu kita ambil yang XL aja teman-teman ya. Karena kalau yang M itu biasanya untuk ibu-ibu yang badannya langsing atau kecil kayak gitu. Kenapa kita pakai pampers ini? Karena kalau habis lahiran itu darahnya biasanya relatif lebih banyak. Itu hari pertama, hari kedua itu agak lebih banyak dari biasanya. Kemudian nanti hari ketiga itu sudah mulai biasa seperti kita menstruasi biasa. Jadi bisa memakai Softtek yang biasa kita pakai ya teman-teman. Biasanya nggak tembus lagi. Tapi kalau untuk pertama kita pakai ini dulu. Jadi kalau misal banyak darahnya nggak tembus, kita nggak risih juga. Tapi biasanya kalau untuk pemantauan untuk bidan biasanya nggak boleh pakai pampers dulu. Untuk pemantauan biasanya 4 jam di tempat persalinan, jadi dilihat dulu banyak jumlah darahnya kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau dimakaiin pampers nanti nggak kelihatan berapa banyak darah yang keluar, kita nggak bisa lihat pasien tersebut normal atau pendarahan seperti itu. Oke, next kita siapkan celana dalam. Ya, celana dalam ini kita pakai pada saat kita mau pulang. Kalau kita mau pulang kan otomatis darah yang keluar biasanya sudah mulai sedikit seperti darah menstruasi. Jadi kita memakai Softtek kita yang seperti kita pakai saat menstruasi. Jadi kita membutuhkan celana dalam. Nggak harus baru ya, boleh celana dalam di rumah yang biasa kita pakai. Kan kita pakai Softtek juga kayak gitu. Itulah gunanya kita siapkan celana dalam. Dan boleh kita siapkan, nah kita siapkan BH. Ya ini perlu kita siapin karena kita mau pakai pada saat kita pas mau pulang ya teman-teman. Bukan apa-apa sih, memang kan wanita memang harus menjaga penampilannya meskipun kita sudah mempunyai anak atau baru saja kita melahirkan anak, tapi kita harus tetap cantik dong. Jadi kita siapkan BH agar payudara kita tetap kelihatan oke ya teman-teman ya. Kita siapkan satu aja, biasanya kita pakai cuman pas pada saat kita pulang. Kalau di rumah sakit biasanya nggak dianjurin pakai BH. Karena kenapa? Kita di rumah sakit itu disuruh menyusuin. Jadi kalau pakai BH kan susah buka lepas. Jadi tidak dianjurkan untuk memakai BH sama sekali. Jadi kalau misal mau menyusuin langsung menyusuin seperti itu. Next kita siapkan perlengkapan untuk mandi ya teman-teman. Nah itu sering banget lupa karena kita di rumah sakit itu jarang rumah sakit, bahkan tidak pernah rumah sakit menyediakan perlengkapan untuk mandi. Jadi kita siapkan di sini sabun atau kita bawa sabun kita yang sering kita pakai di rumah, sikat gigi, Pepsodent. Kita bawa Pepsodent, sikat gigi ini kita bawa 2 atau 3 karena nanti kalau misal mertua atau siapa mau menunggu kita, jadi bisa kita kasihkan sikat giginya kayak gitu ya teman-teman. Kemudian kita jangan lupa bawa sampo dan jangan lupa kita bawa deodoran. Karena kenapa? Orang yang habis lahiran itu jarang mandi, jadi untuk menjaga kewangian badan kita harus memberikan deodoran. Terus kita beli tisu basah biar nanti kalau kita merasa nggak enak di badan kita elap pakai tisu basah seperti itu. Boleh kita gunakan pada bayi. Jika bayi tidak merah-merah berarti tidak alergi terhadap tisu basah. Banyak kegunaan tisu basah. Dan jangan lupa bawa tisu yang kering juga kayak gitu, karena tisu kering itu selalu butuh ya kita ya teman-teman ya. Itu harus kita beli juga ya teman-teman. Next kita siapkan peralatan untuk bayi. Yang pertama kita siapkan pampers.
Memang pampers nggak dianjurin ya teman-teman. Karena kenapa? Bayi banyak yang ruam popok atau alergi terhadap pampers. Tapi kalau kita pendatang atau kita dari daerah datang ke kota mau melahirkan, kita nggak terlalu banyak membawa baju-baju bayi, perlengkapan bayi. Jadi kita siasati dengan memakai pampers untuk mengurangi banyaknya memakai pakaian bayi, jadi nggak terlalu banyak kotor. Karena kalau misal bayi BAK atau kencing itu bagian sawatnya, bedongnya, terus guritanya itu pasti basah semua. Jadi sepakat itu basah semua dan itu pasti kotor satu, kotor semua. Tapi kalau pakai pampers biasanya cuman pampasnya aja yang kotor, jadi yang lainnya masih bisa dipakai kayak gitu. Jadi nggak terlalu boros dengan baju-baju bayi ya teman-teman. Terus nggak terlalu sering nyuci begitu. Kemudian kita siapkan perlengkapan bayi nih, ada topi untuk sarung kaki dan sarung tangan bayi. Ini kita siapkan secukupnya. Kita boleh bawa 3-4 karena biasanya bayi lebih banyak memakai seperti ini. Jadi kalau misal kotor kita bisa cuci atau laundry di rumah sakit. Oke, kita lanjut. Kita siapkan cawat bayi. Ya, di rumah sakit biasanya jika bayinya tidak boleh memakai seperti ini cawat bayinya ya teman-teman. Sebelum aku jelasin ya, seperti ini bentuk cawat bayi itu. Nah, seperti ini bentuk cawat bayinya. Ya, di rumah sakit biasanya kalau misal bayinya tidak dianjurkan atau tidak boleh memakai pampers, biasanya dipakaikan dengan cawat bayi ini ya teman-teman. Itulah kata saya, kalau jika tidak pakai pampers bisa basah semua dan lebih banyak memakai pakaian bayi dan lebih boros ya teman-teman. Kalau kita pendatang lebih sering nyuci seperti itu. Jadi kalau misal tergantung rumah sakit, ada yang boleh memakai pampers, ada yang nggak boleh seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kita siapkan aja pampersnya seperti itu. Nanti kalau misal boleh kan kita langsung bisa memakaikannya seperti itu. Kemudian kita siapkan celana bayi seperti ini bentuk celananya. Celana bayi ini lucu ya, seperti ini. Jadi kalau misal pakai pampers kita pakaiin celana seperti ini biar lucu. Nah, oke teman-teman. Tapi kalau pakai pampers kan nggak kotor ya ini ya. Pampersnya aja yang kotor karena pampers kan ngeresep banyak matanya. Next kita siapkan gurita bayi seperti ini. Gurita bayi lebih kecil ya, beda dengan gurita ibu. Ini gurita bayinya. Nah seperti ini model yang tali ya teman-teman. Ada juga model yang lengketan seperti yang kata saya tadi. Untuk yang ibu ada yang model lengketan dan untuk yang bayi juga ada model yang lengketan. Itu yang model baru, itu harganya juga lumayan lebih mahal ya teman-teman ya. Itu kita siapkan secukupnya semua ya teman-teman. Kita boleh bawa setengah lusin itu bisa kita bawa 6. Jadi kalau misal setengah lusin biasanya kurang banyak sih ya, tapi biasanya bawa setengah lusin. Tapi kalau misal kotor nanti kita bisa cuci pakai seperti itu ya teman-teman. Hanya di rumah sakit ada yang menyediakan untuk laundry. Jadi kalau misal menyediakan laundry, kita nggak perlu menyiapkan riso untuk menyuci bajunya. Next kita siapkan baju bayi secukupnya ya teman-teman. Kemudian kita siapkan bedong bayi ini kita siapkan secukupnya. Kita boleh kalau untuk berjaga-jaga boleh bawa 1 losin. Jadi kita nggak terlalu sering nyucinya. Jadi kalau misal kita belinya pas-pasan setengah lusin boleh,
Tapi nanti pasti kita lebih sering nyuci bajunya karena harus cuci pakai. Karena bayi yang baru lahir biasanya lebih sering kencing, BAK atau BAB teman-teman, seperti itu. Jadi lebih banyak butuh pakaian. Jadi karena bayi itu kalau misal terlalu sering dipakai bajunya nggak ganti-ganti bisa merah-merah di badannya seperti alergi seperti itu. Jadi kita kondisikan juga ya teman-teman, jangan sampai lama mengganti baju atau bedongnya atau segala macamnya meskipun nggak kotor ya teman-teman. Kalau misal sudah seharian penuh dipakai, tolong diganti ya teman-teman. Dan saran kalau misal beli baju baru untuk bayi baru lahir itu untuk dicuci terlebih dahulu, jangan langsung dipakaikan. Nanti biasanya kalau langsung dipakaikan bayinya bisa alergi atau merah-merah di seluruh badannya kayak gitu. Karena ada kandungan di pakaian baru tuh yang kurang bagus untuk bayi, kan kulit bayi itu lebih sensitif ya teman-teman. Dan jangan lupa kita siapkan sabun untuk bayi jika nanti rumah sakit tidak menyediakan sabun atau kita mau menyamakan sabun yang akan kita berikan pada bayi kita seterusnya. Jadi kita siapkan sendiri sabunnya khusus bayi ya teman-teman ya. Kalau bisa sabun untuk bayi itu tidak boleh ganti-ganti ya teman-teman, karena kenapa? Kulit bayi itu sensitif, jadi kalau jika ganti-ganti bisa berakibat alergi pada bayi. Ya, tapi jika bayi merah-merah ketika kita memakaikan sabun tersebut itu harus ganti. Karena kenapa? Biasanya reaksi dari alergi itu adalah merah-merah pada seluruh badan, muka, kaki atau leher pada bayi ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar teliti dalam memilih perlengkapan bayi. Oke, next kita siapkan minyak telon. Ini sangat perlu untuk dedek bayi karena setiap habis mandi kita wajib ngasihin minyak telon di badan bayi untuk menjaga kehangatan bayi. Jangan dipakein bedak, lotion atau segala macam ya bayi baru lahir ya teman-teman, karena kulit mereka itu lebih sensitif. Lebih baik kita kasih minyak telon aja. Oke, habis untuk bayi masih ada satu lagi, kita siapkan dot bayi. Jadi kenapa kita siapkan dot? Nanti kalau misal ASI kita belum keluar, kita siapkan dotnya dulu. Nanti untuk susunya kita bisa beli setelah bayi lahir ya teman-teman, karena kita belum tahu berat bayi kita berapa. Tapi kalau misal kita dari USG, bayi kita beratnya normal-normal aja, jadi kita bisa beli susu bayi baru lahir ya teman-teman. Tapi kalau misal berat bayi kita agak rendah, beda lagi susunya. Itulah kata saya, makanya beli susunya nanti nunggu bayinya setelah lahir, seperti itu. Jadi kita bisa nanya sama bidan penolong atau dokter penolong yang nolong lahiran kita, seperti itu. Oke, kita siapkan selimut bayi yang dipakai pada saat bayi mau pulang ya teman-teman. Kemudian habis ya untuk persiapan bayi, lanjut untuk persiapan alat kecantikan. Nah, ini kita siapkan sisir. Ini perlu banget sisir karena setiap habis mandi kita pasti mencari sisir untuk menyisirin rambut kita, apalagi kalau kita habis berkeramas ya teman-teman. Kemudian untuk ibu-ibu siapin lipstik karena untuk jaga penampilan waktu kita setelah pulang dari rumah sakit. Nggak mungkin dong kita nggak beli lipstik, kelihatan kayak orang sakit betul dong kayak gitu. Lipstik aja, nggak usah bermake up terlalu tebal apa segala macam, kan bukan kondangan kita. Oke teman-teman, nah seperti yang aku jelasin tadi, jika di rumah sakit tidak menyediakan laundry, kita siapkan juga, kita harus beli itu rinso dan sikat baju. Karena kenapa? Biasanya kita nyuci sendiri di rumah sakit itu
Jadi kita membutuhkan rinso dan sikat baju ya teman-teman. Dan jangan lupa bawa ember kecil untuk kita ngikat baju kita. Kecil aja embernya, jangan yang besar sekali seperti itu ya teman-teman ya, untuk kita nyuci baju di rumah sakit tersebut. Karena kalau kita pendatang, kita kan nggak ada rumah keluarga ya di kota tersebut, jadi kita serba di rumah sakit. Jadi persiapannya seperti itu, kita harus siapkan matang-matang sebelum kita menghadapi proses persalinan. Kemudian setelah lengkap kita siapkan semua, kita masukkan dalam satu koper atau satu tas, agar sewaktu-waktu ketika kita sudah merasakan sakit mau melahirkan, kita tinggal langsung bawa di dalam satu tas itu. Jadi kita nggak ribet lagi untuk cari-cari perlengkapan yang sudah kita siapkan, termasuk dengan berkas-berkasnya ya teman-teman, jika mau memakai kartu BPJS. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan aku mengenai persiapan apa saja yang harus kita beli pada saat menjelang proses persalinan. Dan jangan lupa ya, siapin KK dan KTP untuk pengisian informasi pada saat masuk ke rumah sakit. Dan jika mau memakai BPJS, siapkan berkas-berkasnya, BPJS-nya yang asli dan fotokopian suami istri, KK dan KTP suami istri yang asli serta fotokopian juga. Dan pastikan kartu BPJS istri itu aktif ya teman-teman. Oke, itulah tadi video aku. Jika dari nonton video aku ini ada pertanyaan, boleh komentar di kolom komentar bawah, nanti bisa kita diskusikan. Dan jika mau nge-DM langsung ke IG aku, boleh langsung nge-DM ke IG aku. Jangan lupa di follow IG-nya ya teman-teman. Oke. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe, lonceng, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian sebagai bentuk dukungan kalian semua terhadap channel aku, agar aku selalu semangat membuat konten-konten yang lebih bermanfaat untuk kita semua, dan agar video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Tunggu video aku yang selanjutnya. Bye bye.